Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihi ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuqna kamalal ikhlas wal yaqin wa ma ila arwahil amilin al ulama'il مصنفين المخلصين وللدي الحاضرين أن الله يغفر عن الجميع ويصرف عن الجميع وشأن الجميع في الدنيا والآخرة ولنية أن الله يفتح علينا أن الله يشفي مرضانا يشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء أنت من لا يغادر سقما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. 135. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن
innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahul azim. Ya ayyuha, ya mad tabi'i ketemu alif dalam kalimat yang satu. Mad wajib muttasil. Memiliki panjang atau durasi yaitu lima ketukan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo baca. Alladzina, alif lamnya alif lam syam. Kemudian zi matobi, matobi'i, yaitu durasinya adalah dua ketukan, sekedar diayun aja. Ya ayyuhalladzina, zina, gitu, sekedar diayun aja. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo. Panjang juga di situ. Ya, mad badal. Ya. Dibaca panjang, mad badal, dua ketukan durasinya. Kenapa disebut badal? Karena ada dua alif. Ya, harusnya ditulis dua alif. Yang satu alif yang memanjangkan, tapi nggak perlu ditulis, cukup diganti panjangnya itu. Tanda fathahnya berdiri. Tanda fathah berdiri. Kalau alif tanda fathah berdiri itu tandanya mad badal. Ya, di situ tanda fathah alif berdiri nggak? Ya, berdiri. Kemudian amanu, nu maktobi'i ketemu alif dalam kalimat yang terpisah. Mad jaiz munfasil. Ada pilihan panjang, pilihan durasi kalau mad jaiz munfasil itu. Boleh 2, boleh 4, boleh 5. Ya, 2 benar, 4 benar, 5 benar. Ya, pilihannya 3 itu. Kemudian aminu, mad badal. Nu matobi billahi, lafzul Allah dibaca tarqiq, dibaca tipis. Billahi, karena Allah ketemu ba yang berbaris kasrah. Billahi wa rasulihi. Masya Allah. Ya, di atasnya. Oh iya. Nah, amanu kunu matobi nu matobi qawwa wanya matobi mi matobi bil qisti alif lamnya alif lam bil qisti. Ingat huruf ta tuh nggak sama dengan huruf ta. Sekalipun keluarnya itu sama-sama di ujung lidah, ya. Tapi kalau tak menyentuh gigi seri bagian atas, tak, tok. Kalau tok enggak, dia itu ada hampir mendekati gigi seri. Tok, dibaca agak tebal. Tok, tak, tok, ya. Dan tok itu salah satu huruf yang kolkolah. Bilqis tok, ya, Bilqis ti tok ti, bukan ti bukan ti. Jadi lidah kita ya enggak menyentuh gigi bagian atas, enggak, tok gitu. Tapi bagian gigi yang samping kiri kanan tok gitu. Itu huruf ta metok, itu hati-hati. Kemudian syuhada di situ matobi'i ketemu hamzah dalam kalimat yang satu, yang sama, mat wajib ya, durasinya 5 ketukan. Lillahi tarqiq walau ala
anfusikum ala matobi ketemu alif kalimat yang terpisah mad jaiz panjangnya durasi boleh 2, 4 dan 5. Anfusikum nun ketemu fa kum di situ mim nanti ketemu alif idhar syafawi. Awil walidaini awil walidani al walidan adalah alif lam komari. Awil walidaini wanya matobi lidaini kalau waqaf di situ wa awil walidain jadi apa madlen. Begitu juga kalau waqaf wal aqrabin alif lamnya alif lam koma wal aqrabin kalau waqaf di situ jadi mad arid lis sukun. Di situ ada tanda bacaan jim artinya apa? Jaiz. Nah, boleh berhenti boleh jaiz ya. Jim itu jaiz artinya boleh berhenti boleh langsung. Kemudian mana itu? Iyakun nun mati ketemu ya idgham bigunna ya, cara bacanya nunnya diidghamkan ke ya. Dia itu ada durasi barang 2 ketukan boleh lebih. Iyakun goniyan au fakira. Ayo baca. Iyakun goniyan au fakira. Goniyan yaitu tanwin ketemu alif jadi idhar. Au fakira. Kalau waqaf di situ fakiron jadi mati wat litan tanwin. Wallahu aula bihima. Allah jadi tafkhim lafzul Allah. Aula matobi bihima matobi. Di situ ada tanda bacaan qaf alif dan qaf lam dan alif. Artinya al-wuquf aula berhenti lebih utama, tapi tidak dilarang juga langsung berhenti lebih utama di situ. Fala lanya matobi tattabi'ul hawa alif lamnya alif lam koma hawa di situ matobi ketemu an alif jadi dalam kalimat terpisah mad jaiz hasil ta'dilu nun ketemu ta ikhfa ta'dilu matobi kalau berhenti di situ ada tanda apaan tuh jim artinya apa tadi jaiz artinya boleh berhenti boleh langsung. Wa in nun ketemu ta talwu di situ matobi ketemu alif dalam kalimat terpisah mad jaiz au tu'ridu matobi fa inna tajibun lafzul Allah dibaca tafkhim kanaka bima matobi ta'malu lu matobi khobibi matobi khobiro jadi panjang mat iwat litan tanwin. Kita baca lagi sama-sama. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo. Kunu qawwamina bil qist. Syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqira Allahu awla bihima
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hadzal kitab. Nanya ya. Ini ya ayyuhalladzina amanu itu mad jaiz atau mad wajib? Mad jaiz. Tadi saya bilang apa? Wajib. Wajib ya? Mad jaiz, maaf. Mad jaiz munfasil. Ya. Itu kalimatnya dua terpisah. Ya a, ya sama a, ayu, ya ayu. Itu. Mad jaiz bukan mutasil. Mad wajib ya. Tadi saya bilang wajib ya? Salah, mad jaiz munfasil. Ada lagi? Cukup ya. Coba perhatikan pembacaannya. Qala al-musannifu hadzal kitab nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ghafara lahu wa liwalidayhi amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa nih? Orang-orang beriman. Kunu, jadilah kalian semua. Kunu fi'il amr. Fi'il amr artinya apa tuh? Ya, kata kerja kana yakunu kun. Ya. Kenapa kafnya jadi panjang? Kunu dipanjangkan karena dia jadi fi'il mu'tal, fi'il yang punya penyakit. Kana. Nunya, wawunya di situ wawu jamak. Jadilah kalian semua. Kunu, jadilah kalian semua. Hai orang beriman, jadilah kalian semua, yaitu qawwamina. Qawwam, qoma yaqumu, berdiri atau menegakkan. Jadilah kalian semua penegak-penegak bil qisti, keadilan. Penegak keadilan. Syuhada lillah. Syuhada itu isim jamak. Ya, jamaknya dari syahid, yaitu orang yang bersaksi. Jadilah kalian orang-orang yang bersaksi lillahi, karena Allah. Orang-orang yang menjadi saksi karena Allah. Ya, kemudian kita terjemahkan dulu. Iyakun gonian, jika orang yang dipersaksikan gitu, atau jika orang yang terdakwa, gonian orang kaya, au fakiron atau dia miskin, wallahu aula bihima, maka Allah lebih utama bihima dari keduanya, orang yang kaya dan miskin yang telah menjadi terdakwa dalam pengadilan. Kemudian selanjutnya, wala tatabiul hawa, dan janganlah kalian semua mengikuti hawa nafsu, anta'dilu, untuk kalian berbuat adil. Watalwu wa in talwu, dan jika kalian berpaling, ya, jika kalian menentang, maksudnya talwun itu, atau merubah-rubah kebenaran, au tu'ridu, atau berpaling dari kebenaran, fa innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah dia, bima, terhadap apa-apa, ta'maluna, yang kalian kerjakan, khabira, amat mengetahui, amat teliti. Kalau kita terjemahkan secara umum, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi, orang beriman, jadilah kalian penegak-penegak keadilan, orang-orang yang memberikan kesaksian karena Allah. Gitu. Kemudian iyakun gonian, jika orang yang
dipersaksikan, dituduh, terdakwa, gonian, orang kaya, au fakiron atau orang miskin, wallahu aula bihima, maka Allah lebih utama ketimbang keduanya. Ya. Nanti apa maksudnya saya jelaskan. Wala tattabi'ul hawa, jangan kalian sekali-kali mengikuti hawa nafsu, anta'dilu, dari berbuat kalian keadilan. Wa in talwu, jika kalian merubah-rubah kebenaran, autu'ridu, atau berpaling kepada kebenaran untuk berbuat adil, menegakkan kebenaran di dalam institusi pengadilan misalnya. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah dia, bima ta'maluna khabira, terhadap yang kalian lakukan amat sangat menyaksikan atau amat sangat mengetahui. Itu terjemahan secara global ayat yang kita baca, Bapak sekalian. Kalau tafsirnya, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a, ay kunu mubalighina fi ikhtiyaril adli wa fil ihtirazi 'anil jur. Orang beriman, jadilah kalian mubalighin, orang-orang yang senantiasa menyampaikan fi ikhtiyaril adli, tentang keadilan. Kalian hendaknya senantiasa berbuat adil. Wa fil ihtirazi 'anil jur, sebaliknya hati-hati terhadap perbuatan zalim. Tuqimuna syahadatakum liwajhillah, hendaklah kalian menegakkan keadilan, persaksian, menegakkan persaksian itu karena Allah semata. Kama amartum biqamatiha, sebagaimana kalian diperintahkan dalam ayat di atas tadi. Maksud ayat ini, Pak, ya, bahwa kita itu disuruh berbuat adil, menegakkan keadil dalam hal memberikan persaksian. Ya, ayat ini berbicara tentang kasus yang terjadi manakala kasus itu terjadi dan kemudian dimeja hijaukan. Apa arti dimeja hijaukan? Di pengadilan. Ya. Seorang mukmin, orang beriman, ingat yang dipanggil orang beriman. Orang beriman itu, Bapak sekalian, adalah orang-orang yang sudah punya kesadaran untuk menjalankan hukum. Tapi kalau sekedar Islam saja, belum tentu dia memiliki kesadaran untuk menjalani hukum-hukum Allah. Makanya Allah di dalam Al-Quran itu selalu ketika ingin memerintahkan satu hukum, ketika Allah akan menerapkan satu hukum dalam kehidupan tatanan sosial kemasyarakatan, itu yang dipanggil orang beriman. Karena orang-orang yang memiliki kesiapan untuk menjalankan perintah Allah, kalau orang tersebut ada iman. Ada iman. Tapi kalau sekedar dia itu sekedar Islam doang, nggak punya keimanan, maka sudah bisa dipastikan dia nggak siap menjalankan perintah Allah. Karena belum mukmin, belum iman. Ya, itu banyak ayat kayak begitu. Kayak Allah ketika memanggil tentang puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan, yang dipanggil siapa? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah mensifati orang yang sholat, orang yang bayar zakat, mereka menjadi tanda orang yang beriman. Ya, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allazina yu'minun, yaitu orang-orang yang beriman, beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Tanda orang mukmin beriman kepada yang gaib, jalanin sholat, bayar zakat. Artinya sholat itu hukum apa bukan? Hukum. Ya. Orang menjalankan sholat terkait iman. Banyakkah orang Islam yang nggak sholat? Banyak. Orang Islam yang nggak sholat banyak kan? Banyak. Jadi ukuran orang tuh sholat atau tidak imannya. Nah di sini ayat, ya, kita disuruh berbuat adil dan menjadi saksi karena Allah, bukan yang lainnya. Ketika kita berada di dalam sebuah kasus yang memerlukan timbangan antara adil dan tidak adil, dalam kasus yang memerlukan antara persaksian yang benar dan persaksian palsu, maka kita diperintahkan oleh Allah selalu harus berada di pihak yang adil
dan harus berada di pihak yang selalu memberikan kesaksian yang benar. Kesaksian karena Allah itu kesaksian yang benar, bukan kesaksian mengada-ngada, bukan. Gitu. Syuhada alillah, yaitu menjadi orang-orang yang memberikan kesaksian karena Allah, artinya kesaksian yang benar. Banyak orang bersaksi, saksi palsu. Banyak kan? Banyak. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Kasus yang nyata-nyata belum lama terjadi itu kasus yang di Cirebon apa tuh? Yang perempuan sampai berlarut-larut tuh. Hah? Mina, siapa? Pina ya? Pina. Sampai orang yang nggak salah di penjara berapa tahun, pas pulang baru dia itu ngomong, saya sebenarnya nggak melakukan apa-apa. Akhirnya diusut ulang tuh kasus. Pas diusut ulang ketahuan saksinya juga dibayar. Ya Allah ya. Ya, itu dosa besar. Dosa besar. Apalagi terkait dengan harga diri orang lain. Orang lain masuk penjara karena kesaksian palsu. Orang lain masuk penjara dan dia merana, melarat, gitu kan, jatuh miskin, keluarganya jadi miskin. Karena nggak ada orang yang nyari nafkah. Orang lakinya di penjara, padahal dia nggak salah. Dia dipasuk penjara gara-gara satu orang. Orang yang ngasih saksi disuap, disogok. Jadi rentetannya banyak, dosanya banyak. Ngasih persaksiannya aja dosa besar, apalagi dampaknya menjadi orang miskin. Orang jadi banyak yang miskin, itu luar biasa. Dosa yang nggak ketulungan. Agama kita protektif, sangat luar biasa, memerintahkan kepada kita agar kita itu ketika berbuat sesuatu terkait dengan timbangan antara adil dan zolim, maka agama kita memerintahkan untuk berbuat adil. Yang dipanggil orang beriman mesti harus berbuat adil. Orang beriman harus memberikan kesaksian yang benar, nggak boleh kesaksian itu palsu. Itu maksud ayat ini, Mbak sekalian. Nanti ada sebab-sebab turunnya ayat ini. Itu yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu, yaitu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Orang beriman, jadilah kalian penegak-penegak keadilan, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaksi karena Allah. Maksudnya bersaksi karena kebenaran. Terus ayat selanjutnya walau ala anfusikum, sekalipun atas diri kalian sendiri. Bersaksi buat diri kalian sendiri. Kalian yang menjadi terdakwa, kalian yang kemudian membantu orang lain untuk menjadi saksi. Awil walidaini, atau terkait dengan dua orang tua kita. Wal aqrabin, atau terkait dengan kerabat kita, famili kita, paman kita, adik kita, kakak kita. Kalau semuanya terseret di dalam pengadilan Allah, bapak kita menjadi tertuduh, kita menjadi saksi karena ada hubungan darah. Bapak kita masalah, kita menjadi saksi karena ada hubungan darah. Kita nggak berbuat adil, ngasih saksi yang palsu, persaksian palsu, agar bapak kita nggak terjerat hukum. Nggak boleh hukumnya, nggak boleh hukumnya. Bahas sekali. Nanti kita berbicara di sini sebab-sebab turun dan kisah-kisah banyak di zaman Umar bin Khattab, kasus-kasus tentang pengadilan di zaman itu, dan termasuk di zaman Rasulullah SAW. Nggak boleh. Jadi sekalipun terhadap diri kita sendiri, kalaupun itu akan menyengsarakan kita, kalaupun itu akan membuat kita susah, tapi kita harus memberikan persaksian yang benar. Harus pilihannya persaksian yang benar, sekalipun kita menjadi bencana, membawa bencana buat kita, kedua orang tua kita atau kerabat kita. Maksudnya begitu, Pak sekalian. Makanya Imam Nawawi menafsirkan di sini, ai walau kanat syahadatu wabalan ala anfusikum au abaikum au aqaribikum. Walau kanat syahadah, sekalipun persaksian itu wabalan, menjadi bencana ala anfusikum, terhadap dirimu. Kalau engkau memberikan persaksian yang benar, maka engkau akan menjadi orang yang tersalahkan. Atau kalau engkau memberikan persaksian yang benar, orang tuamu akan dihukum. Kalau kau memberikan persaksian yang benar, akrobin, kerabat-kerabatmu, paman muka, abang muka, adek muka, akan menjadi orang yang terhukum. Pilihannya apa? Tetap kita harus iqamatu syahada bil qisti, menegakkan keadilan dengan benar, dengan jujur. Sekalipun taruhannya bencana buat diri kita, orang tua kita maupun kerabat.
Itu agama kayak begitu, Pak. Itu agama. Ya, mau diputar kayak gimana dalam fikih itu pasti begitu. Nggak ada perbedaan mazhab tentang ini. Itu agama. Ya, cuman prakteknya terkadang ya Allah. Ya, siapa yang bayar? Prakteknya siapa yang banyak duit? Ya, bencananya ya, orang yang punya wewenang memutuskan antara benar dan salah, hakim justru gampang disuap, disogok, habis dan negara ini hancur dan negara ini. Ya, kata Rasulullah, kalau urusan-urusan ya, pengadilan sudah disia-siakan, maka pantadhiri sa'ah, tunggu hari kiamat. Kerusakan itu bermula dari situ, kata Nabi. Ya. Al-fasadatu, kerusakan itu bermula ketika ya, rasa keadilan masyarakat itu udah hilang di dalam pengadilan. Ya. Sekarang nih Pak, pandangan orang terhadap pengadilan positif apa negatif? Positif apa negatif? Negatif udah. Apalagi yang diadilin koruptor, apalagi yang dikorupsiin triliunan. Kayak kemarin tuh 700 triliun, apa tuh kasus apa tuh? Ya? Hah? Timah. Kita memandangnya tuh kasus itu pengadilan koruptor itu korupsi 700 triliun. Memandang pengadilannya negatif atau positif? Negatif. Duit segitu banyak. Coba bayangin. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya kebongkar juga ternyata. Ya. Suap sono, suap sini, suap sono, suap sini. Ya Allah susah. Kita pun belum tentu. Ya. Karena yang namanya duit dunia itu ya hijau kata Nabi. Dunia khadiratun. Dunia itu hijau. Ibarat pemandangan yang indah. Semua orang pasti terlek. Enggak kuat-kuat iman. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Ya. Kadang orang bisa aja ngomong, tapi kalau udah dijejelin, udah diperlihatkan duit ratusan juta, ya Allah ya Rabbi. Apalagi di rumah anak bini lagi butuh. Ya. Makanya orang tuh berbuat benar harus mendapat dukungan dari suami istri. Ada ya dalam rumah tangga ya yang namanya suaminya jujur. Tapi karena dia nggak cukup untuk menafkahi keluarganya dari gajinya doang, dia PNS, gajinya nggak cukup buat kebutuhan keluarganya. Dan istrinya orang yang glamor, anaknya salah jalan, pergaulannya dengan orang-orang high class. Bapaknya mampu jujur, pokoknya negeri, gajinya mah pas-pasan, akhirnya nggak tahan. Ya. Karena istri, karena anak tuntutan, hilang kejujuran. Makanya jujur tuh harus dapat dukungan dari keluarga. Orang jujur tuh istri harus dukung, anak harus dukung. Siap gitu, hidup sebagaimana apa yang menjadi haknya. Hak orang lain harus ditinggalkan. Maka ya seperti itu kasus yang banyak tuh kayak begitu Pak. Jadi ayat ini berbicara tentang itu. In yakun goniyan au fakiron. Jika orang-orang yang dipersaksikan itu, dalam tafsirnya iyakunul masyhudu alaihi, jika orang-orang yang dipersaksikan, maksud dipersaksikan orang-orang terdakwa, orang yang dituduh itu, orang yang menjadi terdakwa. Goniyan orang kaya, au fakiron atau orang miskin sekalipun. Kata Allah, "Fallahu aula bihima," maka Allah lebih utama ketimbang keduanya. Maksudnya kebenaran harus lebih ditegakkan ketimbang keduanya. Lantaran dia kaya, kemudian kalian jadi silau dengan duit. Atau lantaran dia miskin, maka timbul rasa kasih sayang untuk menegakkan keadilan terhadap orang miskin itu. Enggak, kata Allah, "Fallahu aula bihima." Allah lebih utama ketimbang kedua orang itu sekalipun dia miskin. Coba. Ya. Ini ada asbabun nuzulnya. Nanti Pak, di sini ada asbabun nuzulnya. Yaitu kisah seorang sahabat Nabi. Namanya Maqis ibnu Hubabah. Kanat indahu syahadatun ala abihi. Ya, Maqis ibnu Hubabah nih, dia diseret ke pengadilan beserta bapaknya. Bapaknya menjadi tertuduh berbuat salah. Maqis disuruh menjadi saksi. Pilihannya dua, menegakkan keadilan atau membebaskan bapaknya dari jerat hukum. Maka turun ayat ini. Ya, ayat ini, ya, perintahnya apa?
menegakkan keadilan sekalipun buat diri kita sendiri, bapak-bapak kita, orang tua kita atau kerabat kita. Di lain tafsir yang saya baca, tafsir Maraghi, Ibnu Katsir, tafsir tafsir Munir kalangan Wahbah Zuhaili, penyebab turunnya ayat ini berdasarkan kisah Nabi. Ya, kisah Nabi. Kalau Imam Nawawi ini menghindar, kalau ada asbabun nuzul banyak versi, dia menghindar asbabun nuzulnya itu terkait dengan Nabi. Tapi diceritakan asbabun nuzulnya tentang tadi Makis Ibnu Hubabah sedang berseteru di pengadilan, ya, bapaknya menjadi terdakwa, anaknya menjadi saksi. Pilihannya membela bapak atau membela kebenaran. Turun ayat ini. Tapi di lain tafsir berkenaan dengan Rasulullah SAW, yaitu sedang ikhtasar menghakimi dua orang laki-laki, yang satu kaya, yang satu miskin. Kedua-duanya menjadi tertuduh, mencari mana yang benar, mana yang salah. Maka Nabi lebih cenderung iltafata wattarahumu alal masakin, lebih cenderung kepada orang miskin. Nabi berpendapat enggak mungkin orang miskin berbuat zalim sama orang kaya. Maka turun ayat ini yang memerintahkan kepada Nabi enggak boleh berpihak kepada seseorang ketika berada di pengadilan, ketika menghakimi seseorang karena status sosial, dia kaya atau miskin. Miskin sekalipun tegakkan keadilan. Di lain tafsir, penyebab ayatnya itu tentang Rasulullah SAW. Ya. Dulu ada kasus, saya ingat banget, seorang nenek-nenek, dia mencuri di kebun perhutani, mencuri makau kalau nggak salah, makau. Akhirnya diseret ke pengadilan. Ya, punya perhutani, kebun itu punya perhutani, tapi milik seseorang, orang kaya juga. Nah, orang kayanya itu ya, sebenarnya iba, pengen membebaskan dia, tapi yang menangkap nenek-nenek itu sudah kadung melapor ke polisi. Dan hakim saat itu ya dihadapi naluri dua pilihan antara si nenek yang miskin dibebaskan dari jerat hukum karena dibawa oleh penjaga hutan itu, perhutani itu, dilaporin, atau membebaskan nenek itu karena dia seorang miskin. Akhirnya hakim memutuskan nenek itu bersalah. Kalau nggak salah 1 tahun berapa gitu, apa berapa bulan, atau denda 5 juta. Maka hakim itu memutuskan nenek itu bersalah karena memang dia mengambil barang yang bukan haknya dan tertangkap basah. Dia orang miskin, nggak punya apa-apa. Ya, tapi di situ diuji naluri hakim antara kasihan dengan orang miskin dan menegakkan keadilan. Ternyata hakimnya luar biasa, menegakkan keadilan, memutuskan nenek itu bersalah. Tapi setelah diketok palu harus bayar denda 5 juta, hakim itu langsung ngeluarin dompet. Nih nenek, silakan bayar ke pemerintah. Ya, ketimbang dihukum penjara, bayar. Gitu. Artinya apa? Kebenaran harus ditegakkan. Di luar pengadilan, masalah nurani itu masalah lain. Itu nilai-nilai kemanusiaan. Nabi juga begitu. Ketika terjadi polemik 2 orang antara kaya dan miskin, Pak sekalian, mencari kebenaran, mana yang benar, mana yang salah, maka Nabi berpihak kepada yang miskin. Maka turun ayat ini. Iyakun goniyan au fakiran fallahu aula bihima. Jika orang yang terdakwa al-masyhud halai, orang yang dipersaksikan, orang yang kaya atau miskin, maka Allah pilihannya lebih utama. Maksudnya kebenaran yang lebih utama. Terlepas nanti setelah dihukum orang yang miskin itu, jatuh hukuman orang yang miskin itu, ya, kemudian ada deal-deal, itu beda. Makanya hukum positif kita ada yang namanya istihad perorangan. Ya, adapun hukumannya udah baku, tapi kemudian keringanan-keringanannya itu istihad. Dibolehkan dalam agama. Keringanan-keringanan hukuman itu dibolehkan dalam agama. Pak sekalian, Nabi pernah datang seorang wanita, kemudian mengaku, saya berzina ya Rasulullah SAW, yaitu wanita dari Gomidiyah, kisah wanita Gomidiyah waktu itu. Kata Rasulullah, pulang sana, pulang. Gitu. Enggak, tetap dia tegakkan hukum had ya Rasulullah kepadaku, saya berzina. Sampai 3 kali dia datang, kata Rasulullah, ya ada saksi,
diriku sendiri ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, ya udah lahirin dulu tuh anak. Kan udah hamil. Buktinya ini hamil ya Rasulullah. Ya udah lahirin dulu. Udah lahir datang lagi saya berinya, tegakkan hukum ya Rasulullah. Gedein dulu. Nah dari sini kisah ini ulama, Mbak sekalian, kalau saya lihat fatwa ulama itu bahwa dalam hukum itu positif, ya, ada yang namanya keringanan-keringanan dan itu dibolehkan dalam agama. Adapun hukumannya apa, tegakkan dulu. Terlepas nanti ada keringanan itu masalah lain. Makanya ada istilah dalam hukum positif itu amnesti. Amnesti apa tuh? Ya, amnesti, ampunan. Dari kalau amnesti itu dari pemerintah. Ada agresi. Kalau dari presiden apa namanya? Hah? Grasi dari presiden. Ada abolisi. Ada amnesti. Kalau hari raya 17 Agustus ada penjara yang diringankan. Hari raya Idul Fitri ada yang dikasih amnesti. Ya, kurungannya, potongannya. Itu dibolehkan dalam agama. Ya. Kalau orang di persidangan dia punya itikat baik, mengakui kesalahan, nggak berbelit-belit, nggak berbelit, wala talwun di situ. Wala talwun artinya ngomongnya itu diputar sono, diputar sini. Auto ridun atau berpaling dari kesalahannya sendiri, padahal dia salah, nggak boleh. Ya, maka ada keringanan nanti. Orang yang terdakwa sopan, santun, jujur, tuh kan, nggak memberikan kesaksian palsu, omong apa adanya, sekalipun menjerat orang banyak, ada keringanan nanti hukuman. Itu dibolehkan dalam agama. Tapi porsi agama tetap keadilan harus ditegakkan. Terlepas nanti ada pilihan lain. Itu Pak sekalian. Nah, kemudian ayat selanjutnya, wala tatabiul hawa an ta'dilu, jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu untuk kalian berbuat adil. Jadi itu Pak. Ya, sekedar condong kepada orang miskin saja. Padahal perasaan kita kasihan sama orang miskin itu, ya udah kasihan ya Allah. Ya, dihukum 1 tahun, denda 5 juta, dari mana duitnya? Udah nenek-nenek, ya. Seminggu juga belum tentu hidup kalau dihukum 1 tahun. Sekedar iba kepada orang miskin itu, kata Al-Quran, itu hawa nafsu. Wala tattabi'ul hawa, jangan ikuti hawa nafsu. Anta'dilu, untuk kalian berbuat adil, tegakkan keadilan dulu. Tapi ada tadi ya, ada deal-deal di luar itu. Nenek itu udah tua, gitu. Nenek itu udah tua, gimana? Ya, ponis dulu, ponis. Selebihnya gimana nanti? Itu boleh ijtihad. Misalnya, ya di penjaranya begini. Misalnya begini. Itu dibolehkan dalam agama. Berinovasi gitu, untuk meringankan sesuatu yang telah diponis hukum terkait dengan usianya udah tua, orang miskin dan seterusnya. Itu di zaman Nabi ada, Mbak sekali. Nah, kemudian selanjutnya, wa intalwu autoridu, jika kalian mengada-ngada, intahrifu alsinatakum, kalian itu berbolak-balik omongan di pengadilan atau mengada-ngada merubah yang benar jadi salah, dirubah. Atau sebaliknya yang salah jadi benar. Auto ridu, kalian berpaling dari kebenaran. An ada isyahada, untuk menegakkan persaksian. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kita lakukan amat menyaksikan, amat melihat. Di ujung kalimat ini selalu kasus apapun orang berbuat maksiat, orang ninggalin ibadah, nggak puasa, nggak sholat, selalu kasus apapun ujungnya innallaha kana khabira, sesungguhnya Allah amat mengetahui. Artinya kita yang namanya hidup tuh, pengawasan Allah itulah yang lebih baik. Ya, pengawasan Allah. Kalau orang tuh merasa diawasi oleh Allah, takutnya karena Allah, dimanapun dia berada pasti ya dia mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak hawa nafsu. Itu ayat terakhir maksudnya begitu. Nah, inilah secara global ayat yang kita bahas sekalian. Kesimpulannya saya ingin simpulkan, pertama, bahwa agama ini amat sangat memprioritaskan yang namanya supremasi hukum. Kalau bahasanya supremasi hukum. Apa supremasi hukum? Menegakkan hukum. Agama itu sangat menjunjung tinggi supremasi hukum. Catat tuh.
Nggak ada istilah KKN. Karena bapak, karena ibu, karena keponakan, paman. Kalau salah dan diseret di meja hijaukan dan kita menjadi orang yang saksi untuk orang tua kita, katakan yang benar. Gitu. Ya, terlepas nanti kan pengacara dibolehkan, pengacara itu dibolehkan. Disitulah peran pengacara. Dia nggak boleh yang salah jadi benar, nggak boleh. Yang benar jadi salah, nggak boleh pengacara. Dia kalau dalam agama pengacara itu dibolehkan sebagai pendamping. Hak hukumannya nggak boleh sampai melebihi. Kan ada orang itu saking dendamnya, ya, sama seseorang dia pakai pengacara yang bagus, yang pintar, udah penjarain dia 10 tahun dia. Kalau bisa 10 tahun. 10 tahun. Padahal hukumannya sekedar hukumannya sekedar 1 tahun, tapi kepandaian pengacara itu bisa menjadi 10 tahun. Itu nggak boleh. Ya, orang yang salah didampingi pengacara juga boleh. Mendampinginya dalam rangka apa? Mendampingi dalam rangka ketika dia diputuskan salah, hukumannya nggak memberat, dia sesuai hukum yang berlaku. Itu dalam rangka itu, bukan mendampingi gampang. Udah gampang lah, lu kan salah. Ya udah gampang, nanti pokoknya bebas lah. Pakai duit. Nah itu kagak boleh pengacara. Itu pengacara ya Allah ya Rabbi ya Allah. Sama aja memberikan persaksian yang palsu. Jadi agama sangat menjunjung tinggi supremasi hukum. Yang kedua, Bapak sekalian, masalah persaksian. Dimanapun kita ya, berada, kalau ada kasus-kasus sekalipun gak harus di meja hijaukan, dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat, dimanapun kita, ketika kita harus memberikan persaksian, maka persaksian itu harus lillah, harus benar. Gak boleh ditambah-tambah, gak boleh dikurangi, harus benar. Ya. Memberikan persaksian 10 harus 10, nggak boleh 11, nggak boleh 12. Dalam rangka orang itu jatuh martabatnya, harkatnya, dalam rangka orang tertuduh, kita mengada-ngada misalnya nggak boleh. Kita kurangin atau karena kesian, nggak boleh juga. Takaran persaksian kita harus sebenar-benarnya. Makanya hati-hati. Makanya Rasulullah memasukkan persaksian palsu itu termasuk dosa besar, dimasukkan, digolongkan dosa besar. Kata Rasulullah, "Istanibu sab'ul mubiqat." Takutlah kalian terhadap 7 hal yang membinasakan kalian. Yang pertama syirik kepada Allah. Ya, kemudian diantaranya mencuri, berzina, durhaka sama orang tua. Diantaranya persaksian palsu, termasuk dosa besar. Jadi persaksian palsu bagian dari dosa besar, sama dosanya sebagaimana syirik. Itu. Yang ketiga, ayat ini mengandung firman Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya status sosial dalam agama di mata hukum sama. Kaya miskin di mata hukum sama. Enggak ada bedanya. Teman sekalian. Ya, Pak Ustadz, ya, di negara kita mah itu teori, emang benar. Kalau hukuman manusia, kalau gitu, kalau dia nggak beriman ya teori. Makanya itu Pak, ini kan tataran ideal dalam agama kita, harus kita tegakkan agama, harus kita jalankan. Sekalipun di negara kita masih jauh. Jadi status sosial nggak menjadi penghalang untuk menegakkan hukum. Sama di mata agama, sama semua di mata agama. Gimana kalau presiden Pak Ustadz? Sama di mata agama. Menteri Pak Ustadz? Sama di mata agama. Rakyat kecil? Sama di mata agama. Sekalipun Quran ilustrasinya kaya atau miskin. Jika orang yang terdakwa kaya atau miskin, fallahu aula bihima, kata Allah. Jika orang-orang yang dipersaksikan itu dibawa di meja hijaukan itu kaya atau miskin, maka Allah lebih utama. Yang diilustrasikan kaya atau miskin, Pak sekalian. Karena memang seseorang itu yang dipandang kekayaan dan status sosial. Sekalipun pangkat menjadi cara pandang orang juga. Sama juga, pangkat sekalipun harus tetap yang namanya hukum harus ditegakkan sekali. Nah, inilah kesimpulan ayat yang kita bahas sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala macam mara bahaya, fitnah dunia, musibah yang tidak mengenakan kehidupan kita. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita, rumah tangga kita, anak-anak cucu kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleh, berbakti pada kedua orang tuanya. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu mudah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bitilka niyah wa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ahyina fi sunnati wa amitna fi millati wa ahsyurna fi zumrati ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.